Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purpose TV, salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempelajari sirah sejarah perjalanan hidup beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu memuji kepada kita jika kita mempelajari hadis beliau, menghafalnya dan mengamalkannya kepada sesama. Seperti sabda beliau yang artinya, semoga Allah memberikan nudroh cahaya di wajah kepada orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya. Karena sabda beliau, para sahabat kemudian menurunkan dan menceritakan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib berkata, dahulu kami diajarkan tentang sejarah peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Al-Quran diajarkan kepada kami. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi yang dikenal dengan doanya yang selalu diijabah oleh Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Assalamualaikum sahabat Purpose TV. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan sahabat penting Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berasal dari kaum Bani Zahroh dari suku Quraisy. Sa'ad memiliki pemikiran sangat cerdas yang berasal dari keluarga bangsawan yang sangat kaya raya pada zaman itu. Suatu hari di dalam hidupnya, Sa'ad bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an yang membawa kabar dari langit tentang diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir Allah. Saat itu, di tengah perbincangannya, Sa'ad diajak Abu Bakar untuk menemui Nabi Muhammad di sebuah bukit yang berada di kota Mekah. Pertemuannya dengan Nabi membuat Sa'ad langsung bersyahadat dan memeluk agama Islam. Namun, keislaman Sa'ad mendapat pertentangan di kalangan kerabat dan keluarganya. Sa'ad yang dikenal sangat sayang dan mencintai ibunya yang bernama Zahra harus menerima ancaman oleh ibunya jika Sa'ad tidak meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kembali dengan ajaran yang dibawa nenek moyangnya. Ibunya akan mengakhiri hidupnya dengan tidak makan selama berhari-hari. Dengan pendirian dan keteguhan keislamannya, Sa'ad menolak ajakan sang ibu, meskipun beliau memiliki kecintaan yang sangat luar biasa. Namun, kecintaan dengan Allah dan Rasul-Nya jauh lebih tinggi. Fakta ini memberikan bukti kekuatan dan keteguhan iman Sa'ad bin Abi Waqqas di masa-masa awal sejarah Islam. Pada suatu ketika, orang-orang muslim yang sedang melaksanakan sholat diganggu oleh sekelompok orang-orang Quraisy yang membuat hatinya terbangun untuk membela sesama muslimin. Sa'ad yang merasa agamanya dilecehkan dengan kata-kata kotor suku Quraisy memukul salah satu dari mereka menggunakan tulang unta, dan inilah menjadi catatan pertama kalinya darah yang keluar dari orang-orang kafir, sampai menjadi konflik yang berkelanjutan dan menjadi sejarah. Di barisan pejuang Islam, nama Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi salah satu tonggak utamanya. Ia terlibat dalam pertempuran Badar bersama saudaranya yang bernama Umar bin Abi Waqqas. Kemudian syahid bersama 13 pejuang muslim lainnya.
samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah. Sebelum perang Persia berkecamuk, air mata Sa'ad bercucuran memikirkan nasib kaum muslimin yang akan melawan orang-orang kafir yang jumlahnya lebih banyak dibanding kaum muslimin. Saat sebelum berperang, Sa'ad di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab mengutus surat kepada pemimpin Persia yang saat itu dipimpin oleh Rustum melalui delegasi umat Islam yang isinya mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Namun saat itu An-Nu'man bin Muqarrin sebagai utusan umat Islam harus kembali dengan ejekan dan hinaan dari orang-orang kafir. Kemudian untuk kedua kalinya Sa'ad mengutus Rubi bin Amir untuk mengajak hal yang serupa. Bahkan Rustum membalikan pesan melalui Rubi jika Rubi akan mendapat kemewahan duniawi jika dia rela meninggalkan ajaran Islam. Merasa agamanya telah diremehkan, Sa'ad yang saat itu sedang dalam kondisi sakit mengambil pedang dan jubahnya setelah sholat zuhur berjamaah bersama 300 pasukan muslim, mengumandangkan takbir dan bertempur melawan 12.000 orang-orang kafir dari Persia. Jika dilihat dari sini, sejarah mencatat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama kali melepas anak panah dalam membela agama Allah dan menjadi orang yang pertama kali terkena anak panah. Kemudian Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Tidak hanya itu, Rasulullah pernah meminta dalam doanya kepada Allah jika semua doa yang diminta oleh Sa'ad akan diijabah dan terkabul. Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Hingga Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa Allah tidak berani dan ketakutan ketika akan didoakan Sa'ad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.